balik layar, di jantung kode dan algoritma, tersembunyi kekuatan untuk membangun dunia tanpa batas. Bukan dengan batas sistem keamanan, tapi dengan batas realitas itu sendiri. Selamat datang di dunia simulasi digital, tempat ide-ide dikodekan, eksperimen dijalankan tanpa risiko, dan masa depan dirancang sebelum terjadi. Kita tidak hanya melihat, kita menciptakan. Bersiaplah untuk mengurai kompleksitas, memanipulasi variabel, dan menguasai kemungkinan. Ini bukan sekadar teori, ini adalah blueprint masa depan. Mari kita mulai simulasi kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang penerapan pengelolaan informasi digital satu. Fokus utama presentasi ini adalah pemanfaatan Microsoft Word dan Excel sebagai perangkat lunak inti dalam pengelolaan informasi digital. Kami akan membahas pentingnya tools ini untuk meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pengolahan data di era modern. Dengan pengantar pengelolaan informasi digital. Pengelolaan informasi digital melibatkan organisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan data dalam format elektronik, memastikan aksesibilitas dan keamanan. Perangkat lunak seperti Word dan Excel menjadi tulang punggung dalam mengolah data dan dokumen, mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan informasi. Dampak dari digitalisasi secara signifikan meningkatkan produktivitas organisasi dengan mengotomatisasi tugas, mengurangi kesalahan, dan memfasilitasi kolaborasi real time. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dirancang untuk membuat dokumen teks profesional dengan mudah dan efisien. Ada format teks seperti pengaturan font, ukuran, warna, dan gaya untuk tampilan dokumen yang menarik. Data letak seperti pengaturan margin, orientasi halaman, dan kolom untuk struktur dokumen yang optimal. Tabel, membuat dan mengelola tabel untuk presentasi data yang terstruktur. Mind Maps, otomatisasi pembuatan surat massal atau label dengan data dari sumber eksternal. Manfaat dan keunggulan dari Microsoft Word. Yang pertama, dalam kemudahan edit dokumen, Microsoft Word dapat mempercepat proses pembuatan, pengeditan, dan revisi dokumen dengan fitur-fitur intuitif. Yang kedua, kolaborasi real time memungkinkan beberapa pengguna untuk berkolaborasi dan merevisi dokumen secara bersamaan, meningkatkan efisiensi tim. Yang ketiga, integrasi Microsoft 365. Microsoft Word terintegrasi mulus dengan aplikasi Microsoft 365 lainnya, seperti OneDrive dan SharePoint, untuk alur kerja yang lebih efisien dan terhubung. Fungsi utama dari Microsoft Excel seperti formula, pivot table, grafik, dan makro. Microsoft Excel adalah perangkat lunak pengolah angka yang powerful untuk analisis data, perhitungan otomatis, dan visualisasi informasi. Formula ialah melakukan perhitungan kompleks dan otomatisasi data dengan berbagai fungsi bawaan. Pivot table sendiri untuk meringkas dan menganalisis kumpulan data besar untuk mendapatkan wawasan cepat. Grafik membuat visualisasi data yang menarik seperti diagram batang, garis, dan pie untuk presentasi yang efektif. Makro sendiri untuk mengotomatisasi tugas berulang dengan merekam dan menjalankan urutan perintah. Manfaat dan keunggulan dari Microsoft Excel. Yang pertama adalah pengolahan data cepat. Microsoft Excel dapat mempercepat pengolahan data numerik, analisis, dan penyusunan laporan
menghemat waktu berharga. Yang kedua, visualisasi data. Excel dapat menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, automasi tugas. Excel dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang dengan makro dan VBA atau Visual Basic, mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan akurasi. Contoh penerapan Microsoft Word dan Excel bersama. Yang pertama, ada laporan keuangan terpadu. Membuat laporan keuangan di Word dengan menyematkan tabel dan grafik dari Excel, memastikan data selalu terkini dan akurat. Mail merge yang efisien. Menggunakan fitur mail merge di Word dengan data alamat dari Excel untuk membuat surat masal atau label dalam hitungan menit. Berkolaborasi dengan Cloud. Memanfaatkan fitur Cloud Microsoft 365 untuk kolaborasi real-time pada dokumen Word dan lembar Excel, memfasilitasi kerja tim yang mulus dari mana saja. Tips efektif menggunakan Word dan Excel. Gunakanlah template yang standar, maksimalkan shortcut, otomatisasi fitur, dan simpan di Cloud. Dalam menggunakan template standar, Anda dapat memanfaatkan template bawaan atau buat template khusus untuk konsistensi dokumen dan menghemat waktu. Pelajari dan gunakan kombinasi tombol shortcut untuk mempercepat navigasi dan pengeditan, meningkatkan produktivitas. Kemudian aktifkan fitur-fitur otomatisasi seperti autocorrect dan autofill untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat input data. Kemudian Anda dapat menyimpan dan menyadangkan dokumen secara teratur di layanan Cloud, misalnya seperti di OneDrive untuk keamanan dan aksesibilitas. Tantangan dan solusi pengelolaan informasi digital. Adapun tantangan, yang pertama ialah dalam keamanan data. Risiko kebocoran atau kehilangan data sensitif. Yang kedua adalah kesalahan input dengan potensi human error dalam memasukkan atau mengolah data. Yang terakhir adalah manajemen versi. Kita kesulitan melacak berbagai versi dokumen saat berkolaborasi. Adapun solusi yang diberikan, yang pertama, adanya pelatihan untuk pengguna. Guna untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan perangkat lunak. Yang kedua, software terbaru dengan menggunakan versi perangkat lunak yang diperbarui untuk fitur keamanan dan stabilitas. Selalu membackup secara rutin untuk melakukan cadangan data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi. Kemudian, kontrol akses. Menerapkan manajemen versi dan kontrol akses yang ketat pada dokumen digital. Baik, kesimpulan pada pembahasan kita pada malam hari ini, yakni Microsoft Word dan Excel adalah alat krusial untuk pengelolaan informasi digital yang efektif. Pemanfaatan optimalnya sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi kerja. Seperti yang pertama, investasi pelatihan dapat meningkatkan keterampilan pengguna untuk memaksimalkan potensi perangkat lunak. Yang kedua, sebagai teknologi pendukung, kita dapat mengadopsi software terbaru dan solusi penyimpanan Cloud untuk keamanan dan efisiensi. Dan terakhir adalah memanajemen dengan efektif. Kita harus memastikan pengelolaan informasi yang terstruktur untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Saya berharap para penonton dan pendengar dapat memahami dan terus belajar dalam simulasi